hitam putih. Terima kasih. Ntar lu gue udah kenal. Kabar. Adera, Segara, itu kakak adik kan ya? Iya. Mirip namanya. Dia ngapain ikut? Saya bapaknya. Bapaknya harus sopan, bapaknya sopan. Oh, salim om tadi. Iya. Duduk. Jadi tapi aku emang ngefans loh sama. Oh, terima kasih. Lagu yang mana? Sudah terlalu lama sendiri. Ya, orang curhat dibikin lagu kan? Iya. Soalnya lagunya tuh ear catching. Aku nonton videonya juga di YouTube bagus. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sendiri sih. Gue tepuk tangan sendiri sih. Jangan. Biar itu caranya ya. Iya. Gede kepala orangnya. Bener nih, jangan. Kita jangan bahas lagunya, kita bahas yang lain aja. Saya mau bahas tentang ayam. Emang ada apa dengan ayam? Oh, Anda nggak tahu saya punya masalah ayam sama dia. Apa tuh dengan ayam? Ternak ayam. Oh, jadi Kunto Aji seorang penyanyi juga pebisnis peternak ayam. Iya, ternak ayam. Terus sekarang udah lumayan, Mas. Udah gimana sekarang? Ayam-ayam itu gimana kabarnya? Sekolah S2 sekarang. Gak pinteran. Gak beneran, dia tuh bisnis ayam potong. Oh gitu? Iya, beneran. Iya, ayam potong. Kok nggak pernah bikin lagu dari ayam? Tentang Loh, ayam? itu yang sudah lama sendiri kan dari ayam-ayam tersebut sebenarnya. Ngobrol tiap pagi sama ayam. Ini. Jomblo sih jomblo, tapi nggak gitu juga, Kela. Oh ya, oke. Nggak, ini serius nih. Saya nanya sama Adera Segara. Ini kan berdua kakak adik. Nggak, ini beneran nih. Ini beneran gue nanya. Kenapa ada orang ketiga sih masuk? Biasanya kan kalau ada berdua, yang ketiga tuh setan. Mungkin iya, itu mungkin itu benar. Yang ketiga mungkin setan. Iya kan, nggak dalam boleh, bentuk kan? kayak gini. Nah, orang ketiga gitu. Iya. Kita cuma masih nanya sampai sekarang kenapa ya? Iya. Kan bisa berdua. Itu jawabannya susah sebenarnya. Nggak bisa. Sebenarnya kita bikin project ini waktu itu kita lagi sering ngumpul bareng, lagi sering waktu jadwal kita masih sepi. Iya, sekarang udah rame. Oh, Terus akhirnya kayak iseng aja bersit iseng gitu aja ya. Kenapa kita nggak bikin single bertiga bareng-bareng tapi kita sebagai solois gitu loh. Gimana? agak bingung sih Sopi. Kenapa nggak bikin single bertiga sebagai solois? Single bertiga cuman kita nggak bikin grup. Itu cuman singlenya kita sebagai solois, 3 solois membawakan satu lagu bertiga gitu. Tapi kita sebagai tetap solois. Jadi depannya tuh Adera, Segara, Kunto Aji menjadi milikku gitu. Jadi nggak ada namanya. Nggak ada nama grupnya. Nggak ada nama grupnya. Dulu kan bertiga trio kuek-kuek gitu ya. Jangan trio kuek-kuek ya, trio kuek mah Iya, ada campuran ceweknya. trio libels zaman Oh dulu. iya. Ya jadi tapi kenapa dia diajak? Kan banyak penyanyi lainnya gitu. Oh, Kenapa kan banyak maksudnya penyanyi Kunto lainnya. Aji? Kan Anda saudara berdua gitu. Kenapa nggak? Karena kita satu pertemanan waktu itu. Jadi dia juga promonya bareng. Karena kita sering promo bareng juga. Akhirnya gara-gara promo bareng sering, kita juga waktu itu sering vlogging. Jadi pegang kamera, selfie sendirian dan dilihatin orang-orang itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk yaudah yuk kita bikin sesuatu yuk yang melambangkan pertemanan gitu. Melambangkan pertemanan. Berarti emang jenis musiknya. Itu dulu, pertemanan tuh dulu. Dulu. Sekarang mah bisnis lah ya. Tapi jenis musiknya berarti sama memang. Jadi iya sih sebenarnya yang bikin Terus nyanyinya kan masing-masing Iya, gitu, jadi masing-masing. menunjukkan karakter masing-masing gitu. Kita tidak di harmonisasi dan segala macam kan biar walaupun ini satu lagu tapi kita tuh kayak saling mengisi gitu loh, Mas. Masa sih? Tadi belum beri. Iya gitu tadi. Gimana konsepnya solois bertiga jadi satu? Kenapa nggak bikin grup? Makanya tadi yang saya bilang ini project iseng itu loh. Dari iseng ternyata banyak yang suka. Nah, terus Iseng nih maksudnya awalnya. iseng kita pengen bikin project supaya iseng ini bukan berarti iseng asal-asalan gitu. Kita bikin project serius dan budgetnya lumayan juga waktu itu buat bikin project ini. Tapi kita niat supaya ini loh yang musik yang menonjolkan karakter kita masing-masing juga. Kita nggak bikin grup. Kita cuma pengen orang tahu kita sebagai kita sendiri dan kita bisa nyanyiin satu lagu yang sama. Gitu. Oke. Tapi aku mau Isengnya nanya tuh- nih, seandainya ada satu produser yang tertarik sama kalian, tapi kalian harus bikin grup bertiga, gimana?
Enggak sih kayaknya ya. Enggak sih. Kayaknya Masih enggak sih. mau. Kayaknya susah nih, satu lagu aja kita susah ya. Anda terlalu jujur kayaknya. Pas bilang susah ditepukin. Karena mereka menghargai kejujuran Anda. Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita nggak butuh produser dan label dan sebagainya loh. Betul, Iya, betul. Dan kebetulan kita emang Social semuanya media. ini, semua independen. Masih ini kan Ci ya? Masuk. Iya, Jadi kan, masuk karena- itu yang nggak jadi. Apalagi musiknya sekarang ya independen juga bisa jalan gitu kan. Iya, Dari iya. dulu sekarang media sosial dan sebagainya working really good dibandingkan Iya, zaman dulu banget. kan. Iya, Udah nonton belum film Triangle? Wih, Filmnya Mas Dedi? saya udah lihat. Trailernya saya udah lihat. Trailernya saya udah lihat. Trailernya di Instagram. Ada. Langsung kelihatan gini, Mas. Oke, kita lanjut lagi saya ini jangan mana-mana tapi hitam putih. Mas Dedi juga kan pomade. Kan tadi kita lagi ngomongin tentang sosmed. Oh, iya. Jadi kan sebenarnya sosmed itu positif ya, maksudnya lu Positif. bisa promo your own creations, tanpa lewat mana pakai sosmednya pribadi masing-masing gitu kan. Masih indie sampai sekarang jadi ya? Iya. Tapi it works, buktinya it works Iya. kan. Nah, kalau dari sosmed sendiri kan akhirnya mendekatkan masyarakat atau fans langsung. Jadi punya fansnya sendiri-sendiri gitu ya. Selain itu juga pasti ada fans-fans yang fanatik. Ya, Pernah? suka banget. Pernah dapat fans yang fanatik? Mungkin Anda berdua ya. Iya. Saya biasa-biasa aja. Malah gini. Tapi ada nggak yang fans sampai jatuh cinta gitu di Twitter, ngomong di Instagram gitu, ada nggak? Ada sih, ada beberapa, maksudnya yang ujungnya tuh bukan senang tapi ganggu maksudnya kan. Ya maksudnya gitu. Iya, jadi ada juga yang awalnya kita senang diperhatiin tapi lama-lama ganggu gitu Mas. Tapi Contohnya? itu contohnya karena lagi di tengah jalan di stopin misalnya gitu. Oh ya? Lagi Gitu? nyetir karena dia tahu mobilnya terus tiba-tiba di Fans atau perampok itu? Iya, tadinya lagi begal. Salah deh. Begal Iya, dikit terus lah, akhirnya fans. kayak aduh ini salah nih. Jadi akhirnya ganti plat nomor mobil kayak gitu-gitu. Ganti plat nomor mobil. Heeh. Oke. Lumayan. Pernah ya berarti ya? Pernah ya? Lu pernah? Saya pernahnya nyegat orang sih. Oh iya iya. Mantan Tadi saya. kakak sendiri. Kunto pernah? Saya ngasih tahu lokasinya. Tapi jujur Mas, pendengar saya tuh berdasarkan statistik di YouTube 70% cowok. Oh iya. 70% cowok. Jadi Ini bangga atau gimana? Bangga dia pasti. bukan maksudnya jadi Sangat nggak- bangga. Maksudnya nggak yang Iya, jadi bukan gitu. Tapi malah asik gitu maksudnya. Mungkin Kalau mereka pendengarnya merasa cewek nggak asik? asik juga gitu maksudnya kalau Jadi bukan kalau- fansnya Mas yang agresif, tapi dianya yang agresif. maksudnya kalau cowok sama cowok kan yang wah dulu lebih ke karyanya gitu loh. Oh iya gimana? Pernah ngalamin apa? Pernah ketemu cowok yang wih. Wah, aduh. Misalnya tiba-tiba Nggak, kamu maksudnya- langsung peluk Ya, gitu. siapa tahu kan? Nggak, kaget aja kan maksudnya biasanya kalau solois cowok kan biasanya lebih banyak Ya nggak, itu cewek. kan beda dari tampang. Iya sih, iya juga sih. Nggak serius, gue serius. Ada nggak yang fans sampai tergila-gila sama lu gitu? Cowok juga nggak apa-apa sih. Nadiman Nadiman. Nggak ada yang sampai ganggu sih mas, alhamdulillah sampai sekarang. Nggak ada yang sampai ganggu tuh nggak ada. Nggak ada sampai ganggu. Nggak ada Dia yang aja. doyan sampai ganggu gitu. Soalnya dia cowok katanya tadi. Iya, mungkin kalau perempuan lebih niat kali ya. Ya kalau perempuan kan namanya lebih. Kan kapan-kapan gue stop deh di jalan. Mas Dedi ada nggak? Mas Dedi ada? Kenapa? Mas Dedi ada? Saya dulu banyak yang tergila-gila sama saya. Wis, contohnya ngapain? Begitu jika dekat sama saya, abis semuanya. Kamu pernah digangguin cowok nggak? Digangguin biasa aja ya pernah. Sama fans. Sampai yang rusuh gitu enggak sih? Habis dirayu sama cowok, Ya paling di sosial media, dia apa ya? kayak dipuji-puji aja misalnya badannya bagus atau enggak kayak Tahu dari mana dia badan senyumannya. kamu bagus? Foto doang sih di Instagram. Oh. Aji waktu itu pasti Aji. Pasti contoh Aji.
Gitu-gitu deh. Tapi endorse? Kan suka banget endorse kan? Tapi kan Dia suka banget di endorse loh. Nggak, tergantung juga barang-barangnya. Tergantung barang dari mana. Kalau barang-barangnya oke ya Contoh apa? sepatu. Oh sepatu. Iya. Terus? Sayang yang endorse jodoh belum ada sih. Mas Dedi juga kan pomade. Udah. Pomade. Pomade. Tunggu dulu. Pomade yang buat rambut kan? Alis sih bisa. Alis bisa di pomade. Alis bisa. Jadi tegas gitu Iya, iya. alisnya. Saya akan Google selain ini. Sampai ternyata pomade tidak bisa buat alis, habis kamu sama saya. Di sini saya Google pokoknya. Pomade buat alis. Abis ini langsung lurus kayak rambutnya. Habisin aku Mas Teddy. Ini tunggu. Katanya Adera kalau ngejawabin fans jawabannya konyol-konyol. Sekonyol apa sih? Silakan dijawab. Soalnya kadang-kadang nanya serius banget. Ada Contohnya? yang iya kalau menyatakan cinta yang kayak gitu-gitu harus gimana? Bilang aja yang aneh-aneh gitu. Makanya jangan nggak suka jawab yang benar-benar serius banget gitu. Karena kalau serius nanti bisa bawa perasaan sendiri. Contoh. Baper. Gimana caranya menyatakan cinta? Kok gimana cara menyatakan Ya, cinta? contoh aja, lu lihat gua aja terus nyatakan. Kok jadi serem ya? Jadi banyak orang yang bilang kalau misalnya seorang Adera tuh orangnya romantis, padahal enggak. Makanya pengen ngebuktiin kalau karena lagu-lagunya kan intinya romantis semua. Cuman banyak saya banyak ngasih apa ya, kayak jawaban-jawaban yang sama sekali nggak romantis. Contoh. Contohnya kalau lagi dinner tuh sukanya ngapain aja sih? Maksudnya lagi dinner sama seseorang tuh sukanya ngapain aja sih? Terus? Bilang aja sukanya di dalam air sambil berenang bersama ikan-ikan, misalnya kayak gitu. Loh bener dong. Hashtag kemudian hening. Nih. Pas. Tapi kan ceweknya jadi kamu. Iya gitu. Itu sebenarnya romantis kalau dipikirin, tapi Ini gue yang ketuaan ya. Gue nggak ngerti apa mereka ngaco sih. Akunya cewek bingung, ntar ceweknya di mana kalau adaranya di dalam justru air? itu kita tuh nyari kebingungannya itu loh. Jadi ada pertanyaan berikutnya. Maksudnya apa sih? Nah, ya, maksudnya apa? Makanya ya, maksudnya. Itu saatnya nggak dijawab. Gitu. Itu kan di Twitter misalnya. Habis lah gitu. Habis lah. Oh, kita invite next tamunya aja mas. Berikutnya ini soalnya ini sesuatu. Dia ini perempuan. Dulu bukan siapa-siapa. Alhamdulillah akhirnya ada bintang tamu. Mau gangguin dia udah punya cowok katanya. Telepon Cika lagi. Cika, halo. Bisa ngeliat. Jadi dia ini perempuan. Dulu tuh bukan siapa-siapa. Maksudnya Dulu bukan bukan public siapa-siapa. figure. Sekarang? Tapi sekarang jadi selebgram. Followersnya di Instagram Cantik banyak nggak? banget. Cantik, tadi aku udah habis stalking Instagramnya. Oh kalau cantik diundang aja. Oke. Ini kan karena bangkunya nggak cukup, mungkin Kunto bisa keluar dulu. keluar dari studio ini maksudnya. Kita geser gitu. Dia sekarang itu jadi selebgram karena Instagramnya itu konyol. Petakilan, maksudnya lucu-lucu gitu. Oke, namanya? Namanya adalah Claylin Clay. Halo, apa kabar? Apa kabar? Hai Clay, baik. Hai Clay. Aca. Silakan duduk. Ternyata cantik. Gimana Mas ini seger kan? Kenapa? Ya bandingin lihat yang kono. Kok kita digeser? Apa? Ya biasalah namanya hidup. Kadang-kadang kalau ada yang lebih baik, yang lama digeser. Ketawa ini kenapa? Enggak bahas pomade tadi loh. Anda baru bintang tamu jangan macam-macam ya. Saya punya istri aja cerai loh. Malah dibahas, Mas. Gimana Anda bintang tamu? Iya nggak? Jadi iya betul. Kita lihat dulu nih VT-nya perempuan cantik. Oh iya boleh kita lihat isi Instagramnya seperti apa. Sampai Iya. katanya heboh, katanya Iya, heboh. sampai selebgram. Secantik. Bilangnya Bilangnya sih sih aku aku sayang sayang kamu, tapi nggak ke gue doang.
Oh jadi cowok mau pacaran sama cewek yang kurus, terus putih sama langsing, pacaran aja tuh sama bihun. Pacaran sama bihun. Oh, Hai jadi cewek, kamu gak usah sedih ya. Kamu gak gendut kok, cuma gak kurus aja. Main fisik ya. Kenapa cewek suka baper? Ya namanya juga cewek, kalau nggak baper ya lapar. Punya HP berapa? Bener-bener. Kakak jomblo ya kak? No, aku nggak jomblo, aku single. Emang bedanya apa kak? Bedanya jomblo sama single? Gak ada, ya. Emang gak malu bikin video kayak gitu? Awalnya sih malu sebenarnya, cuman emang dasarnya nggak tahu malu, jadi ya udah. itu bikin gitu terus Instagramnya nambah banyak gitu. Iya, Kalau ya nambah. saya bikin juga kayak gitu. Nambah. Aku juga pertama kayak sebenarnya iseng sih. Terus kan pertama bikin, terus ternyata dari yang orang nggak tahu nih siapa sih, tapi ternyata followersnya hari pertama aja itu udah 2000. Terus hari pertama, terus kayak tambah satu hari tuh nambahnya 1000 gitu. Sekarang udah berapa lama? Udah setahunan lah, 1 tahun lah. Udah 1 tahunan. Terus kamu punya pacar nggak? Enggak. Berapa followernya sekarang? Punya pacar nggak tadi? Gimana? Enggak punya. Nanya, tadi nggak kedengeran. Ntar lu dijegat lagi di jalan. Oh. Sekarang berapa followernya? Berapa ya? 400 berapa belas apa 420-an gitu. 120 ribuan. Kayaknya, seingat aku. Oh. Keluarga Kenapa? Apa-apa nggak kamu kayak gitu? Enggak, memang semua sekeluarganya begitu. Dari ibu sampai bapaknya punya Instagram gitu juga. Turunan ya? Keluarga pertamanya banget itu kayak koko aku gitu tuh kayak deh nggak usah kayak gitulah Nora gini-gini bikin malu segala macam gitu kan, cuman Saya aku, kalau jadi koko kamu juga merasakan hal yang sama sih. iya aku paham sih. cuman kayak ya udah kan aku suka aja, aku jalanin aja. Ternyata sekarang kan ternyata ya cukup sukses, terus ternyata jadi semuanya dukung gitu. Jadi awalnya keluarga kurang setuju, tapi Iya, teman-teman juga nggak ada yang dukung sebenarnya. Pertama kayak, ih bikin malu banget gitu sampai Ngapain kayak, sih lo gitu iya. Tapi lama-lama ya udah, sampai sekarang mereka jadi support gitu. soalnya aku dengar katanya kamu sampai bikin 2 Instagram. Satu yang cantik, satu yang konyol. Iya, cantik. Yang cantik berapa banyak? Followersnya cuman 49 ribuan. Berarti cowok-cowok sekarang ada gangguan jiwa. Malah nggak di-follow. Followers aku juga cuma segitu, jangan-jangan aku harus bikin video Kamu harus konyol. bikin Harus, kayak harus. gitu. Iya, coba lagi. Nggak bisa, nggak ada budget. Saya masih ada masalah pomet ya. Di sini saya Google loh. Belum selesai masalah kita, belum selesai. Makanya. Tapi dapat endorse-endorsean gitu nggak? Dapat duit nggak dari Instagram? Dapet. Dapat. Dapet. Apaan? Macem-macem. Nggak bayar nggak? Bayar dong. Berapa sih kalau mau bayar endorse itu? Kasih tahu nih. Kasih tahu nggak lo? Satu postnya itu 1,3. 1,3 juta. Iya, Satu post. Oke, itu bisa berapa post setiap minggunya? Sebenarnya sih yang kan kalau gitu kan kontak aku lewat email. Yang email sih banyak, cuman kadang kan aku saring juga biar nggak terlalu kayak kesannya iklan banget Hard Instagram aku. Terus kayak ya sehari minimal 1-2 gitu ada sih. Sehari 1 sampai 2. Ya ada sih. Kalau misalnya aku habis balesin email, tapi kalau enggak ya nggak ada. Gitu. Berarti kamu nyari uangnya dari sana? Dari situ. Wow, itu sebulan minimal 30 sampai 40 sekian jutaan juta. dapatnya. Kurang lebih lah Dari kan Instagram sama doang. pengeluaran juga. Keluarin apa cuma Keluar juga. Kalau dia tuh jelas ada yang keluarin kan beli mikrofon. Ini keluarin apa? Emang kan aku kan kuliah. Ya kuliah nggak ada urusan kali sama Ada beli bahan-bahan kuliah kan. Hah? Bahan-bahan kuliah? Kan bahan teh Bahan bangunan. kue. bukan maksudnya kan jurusannya desain. Pasti kan ada beli-beli gitu. Dia mau membiayai kuliahnya sendiri maksudnya. Maksudnya biaya kuliah Saya wakilkan sendiri. ya. Iya, makasih. Bisa aja kamu. Tuh satu hal lagi nih saya mau pemberitahuan aja bahwa Clay ini katanya ngebuat buku dan bukunya
sukses banget dalam waktu 2 bulan dicetak 3 kali. Masing-masing cetakan 10 buku ya. Enggak dulu, emang dikit dong Mas. Saya nggak suka kalau ada orang yang bikin buku lebih baik dari saya. Soalnya. Tapi emang buku tentang apa sih, Clay? Tentang meme. Tara. Ini buat kita emangnya. Enggak sih, kasih lihat aja. Lah, Tapi ambil nggak apa-apa. ketawa cantik ala Miss Meme. Iya. Oh, berani cinta, berani gila. Oh dia Wow. ini apa sih? Buku mas. Jadi ini kayak kamu curhat gitu ya? Iya itu kayak kasih komen-komen tentang meme-meme yang aku bikin gitu loh. Miss tukang comot makanan. Ya ampun. Miss mendadak budak. Ini 3 kali cetak dalam 2 bulan. 2 bulan udah cetakan ketiga. Mas Dedi, ini berapa kali cetak udah? Wes buku saya teh masih nomor 1 sekarang Di mana? Di rumah. di toko buku kesayangan Anda. Anda sayang toko buku nggak? Kurang. Ya udah. Enggak, cetaknya berapa? Hah? Udah berapa eksemplar? Oh, udah kan 1 kali cetak tuh 2.000. Berarti 6.000 lah. Udah 6.000. Ya tapi memang ini ABG gitu ya? ini buku-buku seperti ini adalah buku-buku generasi Y. Kita pernah bahas itu ya, ingat ya? Jadi memang intinya kalau orang-orang dewasa pasti ngelihat buku gini tuh diisiin apaan, nggak ada isinya apa, siapa yang mau baca. Tapi generasi Y sekarang justru suka hal-hal seperti ini. Generasi Y itu maksudnya? Generasi Y ya anak-anak SMA sekarang, ya anak-anak teknologi bersosial media lah. Adik-adik dong Mas biar nggak kayak tua banget. Adik-adik ya. Mamanya ada di sini. Mana Ada. mamanya? Mana? Itu mama. Itu mamanya? Iya mama. Hah? Mama. Itu mamanya? Iya mama. Kenapa bisa cakepan mamanya daripada anak? Udah campur papa. Hah? Kan udah campur papa. Oh udah campur. Jadi papanya Mas tapi mamanya muda banget. Hai Tante. Halo juga. Umur berapa, Mak? Usianya berapa? Perlu dikasih tahu. Perlu dong, biar kita tahu semua. 41. 41. Tahun ini 42. Wow. Bentar lagi 42. You look so young. Thank you. Ini maaf ya, mau tanya aja langsung gitu. Anaknya di Instagram melet-melet gitu nggak malu? Kenapa? Anaknya di Instagram melet-melet begitu kan? Iya. Itu ngeliatnya awalnya gimana, nggak malu? Enggak sih, emang dia dari dulu begitu orangnya. Oh, Tante, mau nanya dong kalau dulu hamil Clay, emang ngidamnya apa? biasanya kalau kayak begini biji ketumbar. Itu lahir-lahir. Yang ngidam apa-apa. Terus tapi katanya sudah bisa membiayai diri sendiri ya? Iya, dia keperluan dia bisa ini Dari sendiri. hasil Instagram dan sebagainya itu. Oh berarti bangga dong jadi orang tua. Bangga lah. Bangga dong. Ngomong-ngomong, saya punya foto ya, saya punya foto. Foto apa tuh? Enggak, saya kan waktu bikin OCD dulu kan, saya pernah saya lagi bulking gitu, jadi saya naikin berat badan tuh ke 90 kilo. Terus saya foto, ini salah satu foto saya. Ini salah satu foto saya gitu. Terus ini pernah saya Instagramin. Tapi saya pernah lebih besar dari ini sih sebenarnya, kelihatan nggak? Ini pas 90 kilo. Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, jadi waktu saya foto begini gitu ya, terus saya tersinggung gitu loh. Kenapa? Kenapa ada yang lebih bagus gitu daripada saya gitu? Siapa? Itu liatin mukanya. Jadi, ini kan foto saya, ya kan? Nah, sekarang saya 87-an lah, saya turun 3-4 kilo gitu ya. Tapi ada yang lebih bagus daripada saya ternyata. Masa sih? Beneran. Dan kita lihat. Dan Orang ini Indonesia, orang narsis orang Indonesia. banget. Dimasukin ke pet dia fotonya. No. Makasih teman-teman semua, ini hadiah biar cepet bobo. Kenapa kacamata lu cuma satu sih? Itu patah kemarin mas, kayak Vegeta, makanya terus
saya sekalian aja saya crop, saya ganti badannya biar keren. Aji itu kenapa sih pengen punya badan keker gitu? Enggak, soalnya dulu pernah nyobain OCD loh mas. Oh iya. Tapi masuk rumah sakit gara-gara kena kolesterol. Gara-gara apa? Sumpah. Gara-gara apa? Kena kolesterol. Apa urusannya OCD sama Nggak kolesterol? tahu, makanya kok bisa mas. Saya Orang juga OCD mah diet, dia kena kolesterol. Udah jelek-jelekin OCD, pomade tadi Wah, coba. kurang ajar nih. Iya, tapi kenapa bisa memfoto Anda di crop kayak begitu? Nggak, soalnya Anda suka pada pria-pria begitu? Nggak, tiap nanya apa gitu yang serius di pet, itu teman-teman pet tuh jawabannya nggak ada yang benar. Misalnya, ini lagi pengen bikin lagu nih, cari tempat yang sepi, enak di mana ya gitu. Taman Lawang lah. Kuburan. Maksudnya goyang gimana? Keren banget. Anda pengen pegang kan? Bukan itu juga. Jadi kalau generasi Y itu sekarang lagi heboh-hebohnya dub smash. Oh iya. Oh ya kan? Apa-apa dub smash. Apa-apa dub smash. Mas Jadi kok belum bikin dub smash? Udah ya? nanti saya kasih lihat. Tapi ada yang dub smashin saya sama Syahrini di hitam putih. Oh ya? Kita lihat ya, ini dub smash ya, coba. Kak Syahrini ini rambutnya pernah pendek nggak? Pengen lihat deh kalau rambutnya Kak Syahrini pendek seperti Waktu apa. ke hitam putih lalu yang aku pakai baju ada buntutnya berapa meter itu kan dipendekin rambutku. Memang kayak bola sih jadi tembem. Kak Syahrini rumahnya berapa tingkat sih? Pakai lift nggak kayak rumahnya Kikusumo? Enggak. Oh Kikusumo pakai lift. Kayak banget tuh Kikusumo ya. Mungkin lu cocok sama Kikusumo. Nggak mungkin. Cocok. Dia kaya, lu kaya, udah kan. Jadi kalau misalnya keluar kota, dua-duanya naik jet Kamu pribadi. pikir kekayaan itu bisa memberikan aku kebahagiaan yang nyata? Total loh tadi orangnya ya, total. Gitu ya Asli. bentuknya. Asli, total. Sampai pas Mas Egi rambutnya digituin segala. Kalau Clay bikin dub smash juga kan? Bikin dong. Kita tantangin bikin dub smash. Silakan berdiri ngadep kamera bikin dub smash. Dia Seneng dia malah. seneng. Dia seneng. Iya. Iya lagi. Bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau 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 lu bau ketek, bau bau lu bau ketek, bau bau lu bau ketek. Anda bertiga sekarang. Hah? Bertiga. Bertiga. Nggak, satu-satu aja. Benci tampil kan. Salah satu aja. Aji aja. Jangan, bertiga. Ya, bertiga. Oh, twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Dub smash ada aja ya. Bisa ya. Saya lagi bingung bagusnya apa. Oh iya. Gitu-gitu yang likes kan banyak banget itu kalau di post di Instagram ya. Gantian dong. Mas Dedi dong, kan kita udah mau nih. Iya. Kita nggak pernah seumur hidup, men. Kita nggak pernah mau. Cuma Gimana, buat men? hitam putih doang. Wih, jangan salah. Saya pernah bikin. Jadi satu saat itu orang-orang bikin lagu Twerk It Like Miley. Oh iya, Twerk It Like Miley. Wah itu sering banget ya masuk ke Instagram Iya, gua, iya. masuk Iya, iya, kemana-mana. banget. Wah hebohnya banget mending kalau tampaknya pantas saya nyanyi. Dan saya akhirnya bikin. Coba. Bikin saya. Kayak gimana? Putar. Malah digebuk ya. Kok malah digebuk? Untung kita masih hidup ya sekarang. Iya. Kita Abis sebulan isinya itu mulu Instagram gua bete lama-lama. Jahat sekali ternyata ya. Enggak, hanya lagu-lagu tertentu dan orang-orang tertentu yang tampaknya menurut gua nggak pantas itu kayak Kunto lah ya. Iya. Kayak lagi. Oke.
Bicara tentang medsos nih. Medsos ini kan luar biasa ya, efeknya luar biasa. Apalagi tadi indie dan dari medsos doang bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan uang juga. Dia apalagi nih ya kan? Iya. Tapi bener loh, bayar kuliah sendiri ya, hanya dari lewat Instagram. Hebat. Kuliahnya mahal banget lagi. Belum sampai bayar kuliah sendiri, cuma keperluan kuliah. Loh katanya tadi bisa 30 juta, ayo. Kan keperluan kuliah juga mahal. Enggak ngopi 30 juta sebulan. Ya enggak sih. Kenapa nggak bayar kuliah sendiri? Terus aku makan apa? Kan makan dari orang tua. Enggak, sendiri. Makan sendiri? Iya, Emang kan- makannya 30 juta sebulan? Banyak banget. Aduh, aku nyerah. Oke. Tapi ngikutin nggak sih? Maksudnya kayak sekarang kan ada Snapchat, Periscope, YouNow. YouNow? Ya ada YouNow sekarang. Aku telah tahu YouNow. Ada YouNow sekarang. Terus apa lagi ya? Nanti ada Daily Motions. Ya. Ya kan? Itu ngikutin nggak sih? Ikutin. Lumayan sih. And Jadi how- kalian semua punya Periscope, Snapchat? Iya, cuman kadang tetap gini, tetap keperluannya kita, objektifnya untuk apa gitu. Jadi nggak semuanya cocok di apa yang sudah kita bangun gitu. Jadi nggak, misalnya gue sendiri sempet Snapchat kan, cuman kok nanggung ya gitu. Ya, kalau Akhirnya keluar Periscope. Betul, bisa sekalian. Nah, iya. Ya, jadi intinya adalah dari yang banyak itu kita memilih kan ya? Iya, iya. Yes, ya. Dan YouTube contohnya, lu meledaknya di YouTube tuh lagu. Iya, Sudah tahun Lama ini gara-gara Sendiri. YouTube ya. Dari YouTube dan produksi sendiri contohnya. Iya. Seperti itu. Wah. Hebat. Tapi gini, what next? Buat kita Yes. Ya. bertiga. Kan ini bertiga soloist yang jadi satu nih. What next? Bubar? Soalnya lu soloist gitu loh. Nah, justru itu maksudnya kita tidak Kita nggak pernah membentuk bersatu. sesuatu. Jadi nggak akan bubar gitu kan? iya. Nggak bakal bubar. Emang nggak pernah bersatu ya Iya. sebenarnya. Spontanitas itu adalah sesuatu yang lebih menarik untuk karya seni. Oke. Kedepannya kita banyak project, tapi masing-masing. Kalau yang bareng-bareng juga paling Ya nanti siapa Iseng-iseng tahu lagi. dapat apa iseng-iseng ya nggak tahu. Tapi congratulations for your work, sukses semuanya. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan bisa menggunakan networking sosial media dengan luar biasa supaya ya inilah generasi baru. Semoga sukses di bidang itu dan bidang semuanya. Because actually the opposite of networking is not working. Sedap ya. Sedap. Kita mikirnya lama ngomongnya. Saya Deddy Corbuzier dan Aca Sinaga. inilah Hitam Putih. Bagus sekali. Terima kasih. Selamat datang di Hitam Putih. Baru gue udah kenal. Anira, Segara, itu kakak adik kan ya? Iya. Mirip namanya. Dia ngapain ikut? Saya bapak. Harus sopan. Oh, salim om tadi. Iya. Turun. Akhirnya tapi aku emang ngefans loh sama. Oh, terima kasih. Lagu yang mana? Sudah terlalu lama sendiri. Ya, orang curhat dibikin lagu kan? Iya. Soalnya lagunya tuh ear catching. Aku nonton videonya juga di YouTube bagus. Terima kasih banyak. Sendiri sih Ini kepala orangnya, bener nih jangan. Kita jangan bahas lagunya, kita bahas yang lain aja. Saya mau bahas tentang ayam. Emang ada apa dengan ayam? Oh, Anda nggak tahu saya punya masalah ayam sama dia. Apa tuh dengan ayam? Ternak ayam. Oh, jadi Kunto Aji seorang penyanyi juga pebisnis peternak ayam. Iya, ternak ayam. Terus sekarang udah lumayan, Mas. Udah gimana sekarang ayam-ayam itu gimana kabarnya? Sekolah S2 sekarang. Gak pinteran. Gak beneran, dia tuh bisnis ayam potong. Oh gitu? Iya beneran. Iya, ayam potong. Kok nggak pernah bikin lagu dari ayam? Tentang Oh, ayam? itu yang sudah lama sendiri kan dari ayam-ayam tersebut. Ngobrolnya pagi sama ayam. Jomblo sih jomblo, tapi nggak gitu juga, Kel. Ya, ini
serius nih, saya nanya sama Adira Segara, ini kan berdua kakak adik. Nggak, ini beneran nih, ini beneran gue tanya. Kenapa ada orang ketiga sih masuk? Biasanya kan kalau ada berdua yang ketiga tuh setan. Mungkin iya, itu mungkin itu bener. Yang ketiga mungkin setan. Iya kan, nggak dalam boleh bentuk kan? kayak gini. Nah, orang ketiga gitu. Iya. Kita juga masih nanya sampai sekarang kenapa ya? Iya. Itu jawabannya susah sebenarnya. Nggak bisa. Sebenarnya kita bikin project ini waktu itu kita lagi sering ngumpul bareng, lagi sering waktu jadwal kita masih sepi. Iya, sama. Oh, Terus akhirnya kayak iseng aja bersit iseng gitu aja ya. Kenapa kita nggak bikin single bertiga bareng-bareng tapi kita sebagai solois gitu loh. Gimana? agak bingung sih. Kenapa nggak bikin single bertiga sebagai solois? Single bertiga cuman kita nggak bikin grup. Itu cuman singlenya kita sebagai solois, 3 solois membawakan satu lagu bertiga gitu. Tapi kita sebagai tetap solois. Jadi depannya tuh Adira Segara Kunto Aji menjadi milikku gitu. Jadi nggak ada namanya. Nggak ada nama grupnya. Nggak ada nama grupnya. Dulu kan bertiga trio kuek-kuek gitu ya. Jangan trio kuek-kuek ya, trio kuek mah. Iya, ada ceweknya. Rolly Bells ya mana? Oh iya. Ya jadi tapi kenapa dia diajak? Kan banyak penyanyi lainnya gitu. Kan banyak Maksudnya, penyanyi lainnya. Kan namanya saudara berdua gitu. Kenapa nggak? Karena kita satu pertemanan waktu itu. Jadi dia juga promonya bareng. Karena kita sering promo bareng juga. Akhirnya gara-gara promo bareng sering, kita juga waktu itu sering vlogging. Jadi pegang kamera selfie sendirian dan dilihatin orang-orang itu. Dan akhirnya kita memutuskan untuk yaudah yuk kita bikin sesuatu yuk yang melambangkan pertemanan gitu. Melambangkan pertemanan. Berarti emang jenis musik Itu dulu, pertemanan tuh dulu. Dulu. Sekarang mah bisnis lah ya. Tapi jenis musiknya berarti sama memang. Jadi iya sih sebenarnya yang bikin Terus nyanyinya kan masing-masing. Iya, gitu. Jadi masing-masing. menunjukkan karakter masing-masing gitu. Kita tidak di harmonisasi dan segala macam kan biar walaupun ini satu lagu tapi kita tuh kayak saling mengisi gitu loh Mas. Masa sih? Adi belum beli. Iya gitu. Gimana konsepnya solois bertiga jadi satu? Kenapa nggak bikin grup? Makanya tadi yang saya bilang ini project iseng itu loh. Dari iseng ternyata banyak yang suka. Nah, terus Iseng nih maksudnya awalnya. iseng kita pengen bikin project supaya iseng ini bukan berarti iseng asal-asalan gitu. Kita bikin project serius dan budgetnya lumayan juga waktu itu buat bikin project ini. Tapi kita niat supaya ini loh yang musik yang menonjolkan karakter kita masing-masing juga. Kita nggak bikin grup, kita cuma pengen orang tahu kita sebagai kita sendiri dan kita bisa nyanyiin satu lagu yang sama gitu. Oke. Tapi aku mau nanya nih, seandainya ada satu produser yang tertarik sama kalian, tapi kalian harus bikin grup bertiga, gimana? enggak sih kayaknya ya. Enggak sih. Kayaknya Masih enggak sih. mau. Kayaknya susah nih satu lagu aja kita susah ya. Anda terlalu jujur kayaknya. Pas bilang susah ditepukin. Kejujuran Anda. Tapi zaman sekarang kadang-kadang kita nggak butuh produser dan label dan sebagainya loh. Betul, betul. Dan kebetulan kita emang Social semuanya media. ini, semua independen. Masih ini kan Ci ya? Masuk. Ya, Jadi masuk itu yang jadi. Apalagi musiknya sekarangnya independen juga bisa jalan gitu kan. Iya, iya. Sekarang media sosial dan sebagainya working really good dibandingkan Iya, zaman dulu. banget. Iya, jadi Nonton belum film Triangle? Wih, Filmnya Mas Dedi? saya udah lihat. Saya udah lihat. Saya udah lihat. Langsung kelihatan gini. kita lanjut lagi saya tinggal marah-marah tapi tamput. Kan tadi kita lagi ngomongin tentang sosmed. Oh, iya. Jadi kan sebenarnya sosmed itu positif ya, maksudnya lu bisa promo your own creations, apa lewat mana pakai sosmednya pribadi masing-masing gitu kan. Masih indie sampai sekarang jadi ya? Iya. Tapi it works, buktinya it works Iya. kan. Nah, kalau dari sosmed sendiri kan akhirnya mendekatkan masyarakat atau fans langsung. Jadi punya fansnya sendiri-sendiri gitu ya. Selain itu juga pasti ada fans-fans yang fanatik.
Suka banget. Pernah dapat fans yang fanatik mungkin Anda berdua ya? Iya. Saya biasa-biasa aja. Tapi ada nggak yang fans sampai jatuh cinta gitu di Twitter, ngomong di Instagram gitu, ada nggak? Ada sih, ada beberapa, maksudnya yang ujungnya tuh bukan senang tapi ganggu maksudnya kan? Iya, maksudnya gitu. Iya, jadi ada juga yang awalnya kita senang diperhatiin tapi lama-lama ganggu gitu mas. Tapi itu contohnya karena lagi di tengah jalan di stopin misalnya gitu. Oh ya? Lagi Gitu? nyetir karena dia tahu mobilnya terus tiba-tiba di Atau perampok itu. Iya, tadinya lagi begal. Serem gitu salah nih. Begal mikir kayak aduh ini salah nih. Jadi akhirnya ganti plat nomor mobil kayak gitu. Ganti plat nomor mobil. Oke. Lumayan. Pernah ya berarti ya? Pernah ya? Lu pernah? Saya pernahnya nyegat orang sih. Oh iya. Dia tadi saya. Kakak sendiri. Kunto pernah? Saya ngasih tahu. Makasih. Tapi jujur mas, pendengar saya tuh berdasarkan statistik di YouTube 70% cowok. Oh iya. 70% cowok. Jadi Ini bangga atau gimana? Bangga dia pasti. bukan maksudnya jadi Sangat bangga. Maksudnya nggak yang Iya, jadi bukan gitu. Tapi malah asik gitu maksudnya. Mungkin mereka Kalau PDKT merasa cewek nggak asik? asik juga gitu maksudnya kalau Jadi bukan fansnya mas yang agresif, tapi dianya yang agresif. maksudnya kalau cowok sama cowok kan yang wah dulu lebih ke karyanya gitu loh. Oh, iya gimana? Pernah ngalamin apa? Pernah ketemu cowok yang, wih, Misalnya tiba-tiba Nggak, maksudnya- langsung peluk ya gitu. siapa tahu kan? Nggak, kaget aja kan maksudnya biasanya kalau solois cowok kan biasanya lebih banyak. Ya nggak, itu kan beda dari tampang. Iya sih, iya juga sih. Nggak, serius, gue serius. Ada nggak yang fans sampai tergila-gila sama lu gitu? Cowok juga nggak apa-apa sih. Nadiman, Nadiman, nggak ada yang sampai ganggu sih mas. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada yang sampai ganggu tuh nggak ada. Nggak ada sampai ganggu. Nggak ada Dia yang aja. doyan sampai ganggu gitu. Kalau dia cowok katanya tadi. Iya mungkin kalau perempuan lebih niat kali ya. Ya kalau perempuan kan namanya lebih. Ntar kapan-kapan gue stop deh di jalan. Mas Dedi ada? Mas Dedi ada? Kenapa? Mas Dedi ada? Saya dulu banyak yang tergila-gila sama saya. Wis, contohnya ngapain? Begitu jika dekat sama saya, habis semuanya. Kamu pernah digangguin cowok nggak? Digangguin biasa aja gak pernah. Sama fans. Sampai yang rusuh gitu enggak sih. Habis dirayu sama cowok, Ya paling di sosial media. diapain? Kayak dipuji-puji aja misalnya badannya bagus atau nggak kayak Tahu dari mana dia badan senyumannya. kamu bagus? Foto doang sih di Instagram. Aji waktu itu pasti Aji. Contoh Aji. Gitu-gitu deh. Tapi endorse? Kan suka banget endorse kan? Tapi kan Ini suka banget di endorse lu. Nggak, tergantung juga barang-barangnya. Tergantung barang dari mana. Kalau barang-barangnya oke ya Contoh apa? sepatu. Oh, sepatu. Ya. Terus? Sayang yang endorse jodoh belum ada sih. Mas Dedi juga kan pomek. Pomet. Tunggu dulu. Pomet yang buat rambut kan? Alis bisa dipomet. Alis bisa. Jadi tegas gitu alisnya. Saya akan Google setelah ini. Sampai ternyata pomet tidak bisa buat alis. Habis kamu sama saya. Di sini saya Google pokoknya. Pomade buat apa? Abis ini langsung lurus kayak rambutnya. Tidak sama Dedi. Ini tunggu. Katanya Adela kalau ngejawabin fans jawabannya konyol-konyol. Sekonyol apa sih? Silakan dijawab. Soalnya kadang-kadang nanya serius banget. Ada yang Contohnya? iya kalau menyatakan cinta yang kayak gitu-gitu harus gimana? Jangan aja yang aneh-aneh gitu. Makanya jangan nggak suka jawab yang benar-benar serius banget gitu. Karena kalau serius nanti bisa bawa perasaan sendiri. Contoh. Baper. Gimana caranya menyatakan cinta? Kok gimana cara menyatakan Ya, cinta? contoh aja, lu lihat gua aja terus nyatakan. Kok jadi serem ya? Jadi banyak orang yang bilang kalau misalnya seorang Adela tuh orangnya romantis, padahal enggak. Makanya pengen ngebuktiin kalau karena lagu-lagunya kan intinya romantis semua. Cuman banyak
saya banyak ngasih apa ya, kayak jawaban-jawaban yang sama sekali nggak romantis. Contoh. Contohnya kalau lagi dinner tuh sukanya ngapain aja sih? Misalnya lagi dinner sama seseorang tuh sukanya ngapain aja sih? Terus? Bilang aja sukanya di dalam air sambil berenang bersama ikan-ikan, misalnya kayak gitu. Coba bener dong. Hashtag kemudian hening. Pas. Tapi kan ceweknya jadi kamu. Iya. Itu sebenarnya romantis kalau dipikirin, tapi Ini gue yang ketuaan ya. Gue nggak ngerti apa mereka ngaco sih. Pokoknya cewek bingung, ntar ceweknya gimana kalau ada nanya di dalam justru air? itu kita tuh nyari kebingungannya itu loh. Jadi ada pertanyaan berikutnya. Maksudnya apa sih? Itu saatnya nggak dijawab. Itu kan di Twitter misalnya. Habis lagi. Habis lagi. Oh, kita invite next tamunya aja mas. Berikutnya ini soalnya ini sesuatu. Dia ini perempuan. Dulu bukan siapa-siapa. Alhamdulillah akhirnya ada bintang tamu. Mau gangguin dia udah punya cowok katanya. Telepon Cika lagi. Cika, halo. Iya. Jadi dia ini perempuan. Dulu tuh bukan siapa-siapa. Maksudnya Dulu bukan bukan public siapa-siapa. figure. Sekarang? Terus sekarang jadi selebgram. Followersnya di Instagram Cantik banyak nggak? banget. Cantik, tadi aku udah habis stalking Instagramnya. Oh kalau cantik diundang aja. Oke. Ini Dan kan sekarang karena tuh bangkunya nggak cukup, mungkin Kunto bisa keluar dulu. keluar dari studio ini maksudnya. Kita geser gitu. Dia sekarang itu jadi selebgram karena Instagramnya itu konyol. Petakilan, maksudnya lucu-lucu gitu. Oke, namanya? Namanya adalah Clarin Clay. Hai, Baik. Hai, Baca. Ternyata cantik. Gimana, masih seger kan? Kenapa? Yang paling lihat yang kono. Kok kita digeser? Apa? Ya biasalah namanya hidup. Kadang-kadang kalau ada yang lebih baik, yang lama digeser. Enggak bahas pomade tadi loh. Anda baru bintang tamu jangan macam-macam ya. Saya punya istri aja cerai loh. Malah dibahas, Mas. Gimana Anda bintang tamu? Jadi, iya betul. Kita lihat dulu nih VT-nya perempuan cantik. Oh iya boleh kita lihat isi Instagramnya seperti apa. Sampai katanya heboh katanya. Iya, heboh. sampai selebgram. Secantik. Bilangnya sih aku sayang kamu, tapi nggak ke gue doang. Oh jadi cowok mau pacaran sama cewek yang kurus, terus putih sama langsing. Pacaran aja tuh sama bihun. Pacaran sama bihun. Hai cewek, kamu gak usah sedih ya. Kamu gak gendut kok, cuma gak kurus aja. Dan fisik ya. Kenapa cewek suka baper? Ya namanya juga cewek, kalau nggak baper ya lapar. Punya HP berapa? Saat kakak jomblo ya kak? No, aku nggak jomblo, aku single. Emang bedanya apa kak? Bedanya jomblo sama single? Gak ada, ya. Bisa terima. Emang gak malu bikin video kayak gitu? Awalnya sih malu sebenarnya, cuman emang dasarnya nggak tahu malu, jadi ya udah. Itu bikin gitu terus Instagramnya nambah banyak gitu. Iya, Kalau ya nambah. saya bikin juga kayak gitu. Nambah, aku juga pertama kayak sebenarnya iseng sih. Terus kan pertama bikin, terus ternyata dari yang orang nggak tahu nih siapa sih, tapi ternyata followersnya hari pertama aja itu udah 2000. Terus hari pertama, terus kayak tambah satu hari tuh namanya 1000 gitu. Sekarang udah berapa lama? Udah setahunan lah, 1 tahun lah. Udah 1 tahunan. Terus kamu punya pacar nggak? Enggak. Berapa followernya sekarang? Punya pacar nggak tadi? Kenapa? Enggak punya. Nanya, nggak kedengeran. Kalau udah jegat lagi di jalan. Oh. Sekarang berapa followernya? Berapa ya? 400 berapa belas sama 420-an gitu. 120 ribuan. Kayaknya, saya ingat aku. Keluarga?
Kenapa? Apa-apa nggak kamu kayak gitu? Enggak, memang semua sekeluarganya begitu. Bapaknya pengen sepatu gitu juga. Turunan ya? Keluarga pertamanya banget itu kayak koko aku gitu tuh kayak deh nggak usah kayak gitu lah Nora gini-gini bikin malu segala macam gitu kan. Cuman Saya aku, mau jadi koko kamu juga merasakan hal yang sama sih. iya. Aku paham sih. cuman kayak ya udah kan aku suka aja aku jalanin aja. Ternyata sekarang kan ternyata ya cukup sukses terus ternyata jadi semuanya dukung gitu. Jadi awalnya keluarga kurang setuju, tapi Iya, teman-teman juga nggak ada yang dukung sebenarnya. Pertama kayak ya bikin malu banget gitu sampai Apaan kayak sih lo, gitu? iya. Tapi lama-lama ya udah sampai sekarang mereka jadi support gitu. soalnya aku dengar katanya kamu sampai bikin 2 Instagram. Satu yang cantik, satu yang konyol. Iya, cantik. Yang cantik berapa banyak? Followersnya cuman 49 ribuan. Oh, berarti cowok-cowok sekarang ada gangguan jiwa. Malah nggak di-post. Followers aku juga cuma segitu, jangan-jangan aku harus bikin Kamu harus bikin gitu. Iya, coba lagi. nggak ada budget. Saya masih ada masalah pomade ya. Di sini saya Google loh. Belum selesai masalah kita, belum selesai. Mana aja. Tapi dapat endorse-endorsean gitu nggak? Dapat duit nggak dari Instagram? Dapat. 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 Apaan? Macam-macam. Nggak bayar nggak? Bayar dong. Berapa sih kalau mau bayar endorse itu? Kasih tahu nih. Kasih tahu nggak? Satu postnya itu 1,3. 1,3 juta. Iya, Satu post. Oke, itu bisa berapa post setiap minggunya? Sebenarnya sih yang kan kalau gitu kan kontak aku lewat email. Yang email sih banyak, cuman kadang kan aku saring juga biar nggak terlalu kayak kesana iklan banget Instagram aku. Terus kayak ya sehari minimal 1-2 gitu ada sih. Sehari 1 sampai 2. Ya ada sih. Kalau misalnya aku habis balesin email, tapi kalau enggak ya nggak ada. Berarti kamu nyari uangnya dari sana? Dari situ. Wow, itu sebulan minimal 30 sampai 40 jutaan dapatnya. Kurang lebih lah. Dari Kan Instagram sama doang. pengeluaran juga. Keluarin apa cuma ini? Keluar juga. Jelas ada yang keluarin kan beli mikrofon. Ini keluarin apa? Emang kan aku kan kuliah. Ya kuliah ada urusan kali yang Ada beli bahan-bahan kuliah kan. Hah? Bahan-bahan kuliah? bahan bangunan. Bukan kan jurusannya desain. Pasti kan ada beli-beli gitu. Dia mau membiayai kuliahnya sendiri maksudnya. Maksudnya biaya kuliah wakilkan ya. Iya makasih. Bisa aja kamu. Kita lanjut lagi nih belum selesai, tapi kita lanjut lagi ke Adira dulu. Silakan. Oke. Saat lalu aku mencari cinta yang tak kunjung dapat, kau selalu ada di sini di depan mataku, tempat untukku berbagi perasaan yang tersimpan, namun tak kuduga kau yang kutunggu. Bau lu bau geleng, bau bau lu bau geleng. Tuh satu hal lagi nih saya mau pemberitahuan aja bahwa Clay ini katanya ngebuat buku dan bukunya sukses banget dalam waktu 2 bulan dicetak 3 kali. Masing-masing cetakan 10 buku ya. Dikit dong, Saya nggak suka kalau ada orang yang bikin buku lebih baik dari saya. Tapi emang buku tentang apa sih, Clay? Tentang meme. Tada. Ini buat kita emang ini. Enggak sih, kasih lihat aja. Tapi ambil nggak apa-apa. Ketawa cantik ala Miss Meme. Iya. Oh, berani cinta, berani gila. Oh dia Wow. ini apa sih? Buku mas. Ini kayak kamu curhat gitu ya? Iya itu kayak kasih komen-komen tentang meme-meme yang aku bikin gitu loh.
Tukang comot makanan. Ya ampun. Terus mendadak budak. Ini 3 kali cetak dalam 2 bulan. 2 bulan udah cetakan ketiga. Mas Dedi, jadi berapa kali cetak udah? Wes, buku saya tuh masih nomor 1 sekarang. Di mana? Di rumah. Di toko buku kesayangan Anda. Anda sayang toko buku nggak? Kurang. Ya udah. Nggak, cetaknya berapa? Hah? Udah berapa eksemplar? Udah kan 1 kali cetak tuh 2.000. Berarti 6.000 lah. Udah 6.000. Ya tapi memang ini ABG gitu ya. ini buku-buku seperti ini adalah buku-buku generasi Y. Kita pernah bahas itu ya, ingat ya? Jadi memang intinya kalau orang-orang dewasa pasti ngelihat buku gini tuh ngisiin apaan, nggak ada isinya apa, siapa yang mau baca. Tapi generasi Y sekarang justru suka hal-hal seperti ini. Generasi Y itu maksudnya? Generasi Y ya anak-anak SMA sekarang, ya anak-anak teknologi bersosial media lah. Adik-adik dong Mas biar nggak kayak tua bang. Adik-adik ya. Mamanya ada di sini. Mana Ada. mamanya? Mana? Itu mama. Itu mamanya? Iya mama. Hah? Mama. Itu mamanya? Iya mama. Kenapa bisa cakepan mamanya daripada anak? Udah campur papa. Hah? Kan udah campur papa. Oh, udah campur. Tapi mamanya muda banget. Hai tante. Halo juga. Umur berapa, Mak? Usianya berapa? Perlu dikasih tahu. Perlu dong, biar kita tahu semua. 41. 41. Wow. Bentar lagi 42. You look so young. Thank you. Ini maaf ya, mau tanya aja langsung gitu. Anaknya di Instagram melet-melet gitu nggak malu? Kenapa? Anaknya di Instagram melet-melet begitu kan? Iya. Itu ngeliatnya awalnya gimana, nggak malu? Enggak sih, Bang, dia dari dulu begitu orangnya. Tante, mau nanya dong kalau sebelum hamil Clay, emang ngidamnya apa? Biasanya kalau kayak begini biji ketumbar. Itu lahir-lahir. Yang ngidam apa-apa. Terus tapi katanya sudah bisa membiayai diri sendiri ya? Iya, dia keperluan dia bisa ini Dari sendiri. hasil Instagram dan sebagainya itu. Oh, berarti bangga dong jadi orang tua. Bangga lah. Bangga dong. Ngomong apa? Saya punya foto ya. Saya punya foto. Foto apa? Enggak, saya kan waktu bikin OCD dulu kan saya pernah saya lagi bulking gitu. Jadi saya naikin berat badan tuh ke 90 kilo. Terus saya foto, ini salah satu foto saya. Ini salah satu foto saya gitu. Jadi pernah saya Instagramin. Tapi saya pernah lebih besar dari ini sih sebenarnya. Kelihatan nggak? Ini pas 90 kilo. Kelihatan nggak? Jadi waktu saya foto begini gitu ya, terus saya tersinggung gitu loh. Kenapa? Kenapa ada yang lebih bagus gitu daripada saya gitu? Siapa? Itu liatin mukanya. Ini kan foto saya, ya kan? Nah, sekarang saya 87-an lah, saya turun 3-4 kilo gitu ya. Tapi ada yang lebih bagus daripada saya ternyata. Masa sih? Bener. Ya kita lihat. Orang Dan itu Indonesia, narsis orang banget. Indonesia. Dimasukin ke pet dia fotonya. No. Makasih teman-teman semua, ini hadiah biar cepet bobo. Kenapa kacamata lu cuma satu sih? Kata kemarin Mas, kayak Vegeta, makanya terus saya sekalian aja saya crop, saya ganti badannya biar keren. Jadi lu kenapa sih pengen punya badan keker gitu? Enggak, soalnya dulu pernah nyobain OCD loh Mas. Oh iya. Tapi masuk rumah sakit gara-gara Sumpah. Gara-gara apa? Kolesterol. Apa urusannya OCD sama kolesterol? Makanya gue bisa Mas. Kalau OCD mah diet, dia kena kolesterol. Udah jelek-jelekin OCD, pomade tadi coba. Kurang ajar. Iya, tapi kenapa bisa memfoto Anda di crop kayak begitu? Nah soalnya Anda suka pada pria-pria begitu? Enggak, tiap nanya apa gitu yang serius di pet, itu teman-teman pet tuh jawabannya nggak ada yang benar. Misalnya
ini lagi pengen bikin lagu nih, cari tempat yang sepi, enak di mana ya gitu. Taman Lawang lah. Murah. Maksudnya gue lihat gimana? Keren banget. Anda pengen pegang kan? Ya bukan itu juga. Jadi kalau generasi Y itu sekarang lagi heboh-hebohnya dub smash. Oh iya. Oh ya kan? Apa-apa dub smash. Apa-apa dub smash. Jadi kok belum bikin dub smash? Udah ya? nanti saya kasih lihat. Tapi ada yang dub smashin saya sama Syahrini di hitam putih. Oh ya? Kita lihat ya, ini dub smashnya coba. Mas Syahrini rambutnya pernah pendek nggak? Pengen lihat deh kalau rambutnya Kak Syahrini pendek seperti Waktu ke hitam apa. putih lalu yang aku pakai baju ada buntutnya berapa meter itu kan dipendekin rambutku. Memang kayak bola sih jadi tembem. Kak Syahrini rumahnya berapa tingkat sih? Pakai lift nggak kayak rumahnya Kikusumo? Enggak. Oh Kikusumo pakai lift. lift. Kayak banget tuh Kikusumo ya. Kamu Mungkin lu cocok sama Kikusumo. nggak mungkin. Cocok. Dia kaya, lu kaya, udah kan. Jadi kalau misalnya keluar kota, dua-duanya naik jet Kamu pribadi. pikir kekayaan itu bisa memberikan aku kebahagiaan yang nyata? Total loh tadi orangnya ya total. Gitu ya, gitu ya bentuknya. Asli total. Sampai pas mau pikir rambutnya digituin segala. Kalau Clay bikin dub smash juga kan? Iya dong. Ya, kita tantangin bikin dub smash. Silakan berdiri ngadep kamera bikin dub smash. Seneng dia malah seneng. Iya. Bow, bow, lu bow, ketek. Bow, bow, lu bow, ketek. Bow, bow, lu bow, ketek. Bow, 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 lu bow, ketek. Bow, bow, lu bow, ketek. Bow, bow, lu bow, ketek. Anda bertiga sekarang. Hah? Bertiga. Enggak. Bertiga. Enggak, satu-satu aja. Benji satu aja. Iya, sama satu aja. Ya udah, Aji aja. Bertiga. Bertiga. Oh, twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. Dub smash ada aja ya. Bisa ya. Saya lagi bingung bagusnya apa. Oh iya. Gitu-gitu yang WhatsApp banyak banget itu kalau di post di Instagram ya. Gantian dong. Mas Dedi dong, kan kita udah mau nih. Iya. Kita gak pernah seumur hidup, men. Kita gak pernah mau. Gimana, men? Hitam putih doang. Wih, jangan salah. Saya pernah bikin. Jadi satu saat itu orang-orang bikin lagu Twerk It Like Miley. Oh iya, Twerk It Like Miley. Wah itu sering banget dia masuk ke Instagram, Iya, masuk iya, kemana iya, banget, wah hebohnya banget mending kalau tampaknya pantas yang nyanyi. Dan saya akhirnya bikin. Bikin saya. Gimana? Putar. Untung kita masih hidup ya sekarang. Abis sebulan isinya itu Instagram gua bete lama-lama. Jahat sekali ternyata ya. Enggak, hanya lagu-lagu tertentu dan orang-orang tertentu yang tampaknya menurut gua nggak pantas itu kayak Kunto lah ya. Kayak lagi. Kunto, yang boleh nyanyi deh. Iya. Apa beban pikiranmu? Boleh minta tangannya? Kita adalah buah yang terjatuh dekat pohonnya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingatlah bila mimpi tak sejalan dengan apa yang kau tuju.
tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, dengarkan hatimu. Bicara tentang medsos nih, medsos ini kan luar biasa ya, efeknya luar biasa. Apalagi tadi indie dan dari medsos doang bisa menghasilkan karya, bisa menghasilkan uang juga. Dia apalagi nih ya kan? Iya. Tapi bener loh, bayar kuliah sendiri ya, hanya dari lewat Instagram. Hebat. Kuliahnya mahal banget lagi. Belum sampai bayar kuliah sendiri, cuma keperluan kuliah. Loh katanya tadi bisa 30 juta, ayo. Kan keperluan kuliah juga mahal. Enggak ngopi 30 juta sebulan. Ya enggak sih. Kenapa nggak bayar kuliah sendiri? Terus makan apa? Kan makan dari orang tua. Enggak, sendiri. Makan sendiri? Iya. Emang makannya 30 juta sebulan? Banyak banget. Aduh, aku nyerah. Oke. Tapi ngikutin nggak sih? Maksudnya kayak sekarang kan ada Snapchat, Periscope, YouNow. Ya ada YouNow. sekarang. Aku telah tahu, Ada YouNow sekarang. Terus apa lagi ya? Nanti ada Dailymotions. Ya kan? Itu ngikutin nggak sih? Ikutin. Lumayan ya ini. Kalian semua punya Periscope, Snapchat? Punya. Iya, cuman kadang tetap ke keperluannya kita, objektifnya untuk apa gitu. Jadi nggak semuanya cocok di apa yang sudah kita bangun gitu. Jadi nggak, misalnya gue sendiri sempet Snapchat kan, cuman kok nanggung ya gitu. Ya, Akhirnya keluar Periscope. Betul, bisa sekalian. Nah, iya. Ya. Jadi intinya adalah dari yang banyak itu kita memilih kan ya? Iya. Yes, ya. Dan YouTube contohnya, lu meledaknya di YouTube tuh lagu. Iya, tahu juga dari YouTube ya. Dari YouTube dan produksi sendiri contohnya. Iya. Seperti itu. Wow. Hebat. Tapi gini, what next? Buat kita Yes. bertiga. Kan ini bertiga soloist yang menjadi satu nih. What next? Bubar? Soalnya itu soloist gitu loh. Nah, justru itu maksudnya kita nggak pernah bersatu. Jadi nggak akan bubar. Gitu. Iya. Nggak bakal bubar. Emang nggak pernah bersatu ya sebenarnya. Iya. Spontanitas itu adalah sesuatu yang lebih menarik untuk karya seni. Kedepannya kita banyak project, tapi masing-masing. Kalau yang bareng-bareng juga paling Ya nanti siapa iseng-iseng tahu lagi. dapat apa iseng-iseng ya nggak tahu. Tapi congratulations for your work, sukses semuanya. Terima kasih sudah jadi hitam putih. Mudah-mudahan bisa menggunakan networking sosial media dengan luar biasa supaya ya inilah generasi baru, semoga sukses di bidang itu dan bidang semuanya. Because actually the opposite of networking is not working. Sedap ya? Oh, gila mikirnya lama ngomongnya. Saya Deddy Corbuzier dan Aca Sinaga. hitam putih. Negara. Mencari mengikis di
just